Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isninindara Iziza, kelas 11 MIPA 5, nomor absen 18, akan menceritakan biografi tentang Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Haji Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Muhammad Hatta bersekolah di Sekolah Rakyat hingga tahun ketiga dan melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Belanda ELS. Setelah menamatkan studinya pada tahun 1916, Hatta meneruskan pendidikannya ke Molo di Padang. Setelah 3 tahun bersekolah di sana, ia merantau ke Jakarta untuk lanjut bersekolah di Sekolah Dagang Prince Hendrik School. Muhammad Hatta mengajukan beasiswa dan berhasil untuk pergi belajar ilmu bisnis di Netherlands Handelschool School, Belanda. Di Belanda, Muhammad Hatta aktif sebagai anggota Indische Vereniging yang kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Hatta terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1926. Sepulangnya ke Indonesia pada tahun 1923, Hatta bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Pada 1934, bersama Syahrir, Hatta diasingkan ke Digul, Papua, akibat aksinya yang menentang pengasingan Soekarno. Pada masa pengasingan, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Pada tahun 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Lalu Hatta dan Syahrir pun dibawa ke Jakarta setelah 8 tahun diasingkan. Pada awal Agustus 1945, Hatta ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan ikut merumuskan teks Proklamasi Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Soekarno dan Hatta diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Muhammad Hatta wafat pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Adapun 4 peran Muhammad Hatta untuk Indonesia sebelum dan sesudah proklamasi. Yang pertama yaitu merumuskan dan menandatangani naskah proklamasi. Di peran ini, Muhammad Hatta menyumbang kalimat pertama dalam teks proklamasi yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Peran yang kedua adalah menjadi pendamping Soekarno. Setelah naskah proklamasi selesai disusun dan ditandatangani, 5 menit sebelum upacara dimulai, Muhammad Hatta mengikuti upacara bersama Soekarno dan mendampingi Soekarno selama pembacaan teks proklamasi berlangsung. Peran yang ketiga adalah menjadi Wakil Presiden Indonesia. Setelah melaksanakan upacara proklamasi, Bung Hatta secara resmi dilantik sebagai Wakil Presiden pertama di Indonesia. Lalu, adapun peran yang terakhir yaitu memperjuangkan Indonesia di konferensi meja bundar. Setelah merdeka, Belanda masih berupaya merebut Indonesia lewat agresi militer hingga perjanjian internasional. Namun, Bung Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpatik dunia pada konferensi meja bundar. Akhirnya, Indonesia pun mendapatkan pengakuan dari Belanda dan juga dunia. Nah, dari biografi Bung Hatta ini kita dapat mengambil banyak pembelajaran, yaitu memiliki jiwa solidaritas dan kesetiakawanan, jiwa toleransi dan bertanggung jawab, juga berani dalam menyampaikan kebenaran. Itulah tadi biografi dari Muhammad Hatta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.